Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlibat curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan membahas yaitu kitab Ushulus Sittah, 6 prinsip yang agung. Halaman 4 ya. Qala al-mu'allifu hafidhahu rahimahu ta'ala, al-asl awal, prinsip yang pertama adalah ikhlasun dini lillahi ta'ala, mengikhlaskan agama, memurnikan agama hanya untuk Allah Ta'ala wahdahu saja. Bayanu diddihi, dan menjelaskan kebalikannya. Alladhi huwa asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah. Mengikhlaskan agama karena Allah itu tauhid. Maka lawannya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu lawannya. Artinya prinsip yang pertama ini berbicara tentang apa? Tentang mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, memurnikan agama hanya untuk Allah, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, penting tidak kita berbicara keikhlasan? Tentu saja, karena berbicara keikhlasan adalah berbicara perkara yang pokok, berbicara perkara yang utama. Apa lawannya keikhlasan? Jawabnya asyirku billah, menyekutukan Allah. Orang beramal dengan keikhlasan berarti hanya untuk Allah, maka lawannya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-maksud bihadzal asli, adapun maksud dengan prinsip ini adalah bayanu ghalati man khalafa fihi minal adqiya'i wal uqala'i fa haula'i ya'lamuna shay'an minad din lakinnahum lam ya'rifu haqiqatat tauhid wa haqiqatas syirki ma'rifatan tafsiliyatan. Apa maksud prinsip yang ini? Maksudnya adalah menerangkan kekeliruan, kesalahan orang yang pintar, orang yang berakal, orang yang cerdas. Konon katanya orang itu brilian, konon katanya orangnya itu jenius. Tetapi man khalafa fi, tapi dia menyelisih prinsip ini. Artinya ada orang yang cerdas, ada orang yang pintar, ada orang yang cerdik cendekia, ada orang yang brilian, otaknya encer, namun dia yakni beramal kepada Allah dengan tidak dengan keikhlasan. Fahaula'i ya'lamuna shay'an minad-din, mereka ini mengetahui sesuatu dari agama, lakinnahum lam ya'rifu haqiqatat tauhid wa haqiqatas syirki ma'rifatan tafsiliyah, tetapi mereka tidak mengetahui hakikat tauhid. Apa itu tauhid? Nggak ngerti. Hakikat syirik nggak ngerti. Pengetahuan. Padahal mereka itu adqiya, wong pinter. Mereka ini al-uqala, orang yang cerdik.
cerdik, cendekia, pinter, cemerlang lah cara berpikirnya. Apalagi urusan bisnis, pinter lah. Tapi tidak mengetahui tentang hakikat tauhid, tidak mengetahui hakikat tentang syirik, makrifatan tafsiriyah dengan pengetahuan yang terperinci. Akhirnya apa yang terjadi? Fawaqa'u fi ma yaqdahu fi tauhidihim. Maka mereka pun terjatuh ke dalam perkara yang menyebabkan apa? Tercacati tauhid mereka. Akhirnya dia terjatuh ke dalam perkara yang mencacati ketauhidannya. Wa minhu at-ta'alluq bis-sholihin. Apa yang terjadi? Ternyata ta'alluq bis-sholihin. Dia sangat bergantung dengan orang soleh yang sudah mati. Hasarful ibadati lahum. Memberikan ibadah untuk orang soleh yang sudah mati. Bi hujjati anna fi'lahum laysa min asyrikil mamnu. Alasannya bahwa perbuatan mereka itu tidak termasuk syirik yang dilarang. Emangnya ada syirik yang mubah? Semua syirik mamnu. Semua syirik terlarang. Enggak ada syirik yang enggak terlarang. Selanjutnya wa kaunu aksaril Quran, dan kebanyakan keadaan Al-Quran fi bayani hadal asli, di dalam menjelaskan prinsip ini, min wujuhin satan, dari sisi yang bermacam-macam, bi kalamin, dengan perkataan yafhamuhu abladul amah, yang dapat dipahami oleh orang awam yang paling belat sekalipun. Abladul amah, orang awam yang paling bodoh. Apa maksudnya? Maksudnya bayan Syekh rahimahullah, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab taala, beliau menjelaskan anna aksarul Qur'anil Karim, bahwasanya kebanyakan Al-Qur'an yang mulia, jaa fi bayani wujubi ikhlasid dini lillahi taala, telah datang di dalam menjelaskan kewajiban memurnikan ketaatan hanya untuk Allah taala. Wa bayani diddihi alladhi huwa asyirku billahi azza wa jal, dan menjelaskan kebalikannya, yaitu menyekutukan Allah azza wa jal. Wa bayanu hadal asli warada fil Qur'anil Karim min wujuhin mutanawwi'ah. Menerangkan prinsip ini datang dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dari berbagai macam warna-warni, dari berbagai macam jalan, dari berbagai macam sisi. Min wujuhin mutanawiyah, dari jalan-jalan yang bermacam-macam, dari sisi yang bermacam-macam. Wa bi asalibah mukhtalifah, dan dengan uslub yang mukhtalifah, yang berbeda-beda. Namun apakah min wujuhin mutanawwi'ah ataukah bi asaliba mukhtalifa yafhamuha abladul amah? Tapi orang yang paling belat dari umat ini, ablad balada, orang yang paling bodoh, orang yang paling bodoh dari umat ini pun mengerti. Aneh apa tidak? Aneh, orang pintar nggak ngerti, tapi orang bodoh ngerti. Wal baladatu didul daka, balada lawannya ad-daka, begitu dalam kitab Al-Mukhtarus Sihah Lil Jauhari. Wa hiya wasfun lahum la sab, dia adalah sifat bagi mereka yang tidak ada celaan. Masya Allah, luar biasa ya. Quran menerangkan tentang tauhid, menerangkan tentang keikhlasan dengan berbagai macam warna-warni model-model penjelasan, begitu, dengan uslub, dengan gaya bahasa yang bermacam-macam, berbeda-beda. Namun orang yang awam pun ngerti. Ya, tetapi yang aneh itu satu,
orang yang mendapatkan sebutan al-adqiya, orang pintar. Orang yang mendapatkan sebutan al-uqala, orang yang cerdik, ternyata nggak ngerti. Nggak ngerti-ngerti. Orang yang cerdik nggak ngerti-ngerti, orang yang pintar nggak ngerti-ngerti, tapi yang bodoh ngerti. Masih ingat apa yang membedakan yang satu ngerti yang satu enggak? Jawabnya fitrahnya. Jawabnya apa? Fitrah. Orang yang memahami semua ini dengan fitrah bisa mengerti. Orang yang memahami tidak dengan fitrah tidak akan bisa mengerti. Bahadihil wujuh al-mutanawi'ah wal asalibul mukhtalifah allati yafhamuha abladul amma bayyanaha al-alamatu Ibnu Qayyim rahimahullah biqaulihi. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim tampil menerangkan. Al-Imam Ibnu Qayyim tampil menerangkan apa? Menerangkan tentang sisi yang bermacam-macam, uslub dan gaya bahasa yang berbeda-beda, namun dipahami oleh orang yang bodoh dari umat ini. Ini nggak kira-kira bahasanya. Bikalamin yafhamhu abladul ummah. Umat yang paling bodoh pun paham. Mari kita perhatikan bagaimana keterangan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang terdapat dalam kitab Madarijus Salikin juz 3 halaman 417 sampai 418. Cukup panjang menerangkannya. Dengarkan baik-baik penerjemahannya. Kullu ayatin fil Quran fahiya mutadamminatun li tauhid. Semua ayat dalam Quran mengandung tauhid. Syahidatun bihi, yang menjadi saksi atau menyaksikan ketauhidan. Da'iyatun ilaihi, mengajak kepada tauhid. Jadi semua ayat dalam Quran dia mengandung tauhid. Semua ayat dalam Quran yakni mempersaksikan ketauhidan. Semua ayat dalam Quran menyeru kepada tauhid. Masya Allah. Jadi bagaimana mungkin Quran yang isinya tauhid menerangkan tauhid gak dia mengerti? Kan gak mungkin. Fa innal Qur'ana, maka sesungguhnya Al-Quran imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, terkadang menceritakan tentang Allah. Al-Quran terkadang menceritakan tentang nama-namanya yang baik. Al-Quran terkadang menciptakan pensifatan tentang Allah yang jauh tinggi dari segala macam kekurangan. Al-Quran terkadang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Fahuwa at-tauhidu al-ilmiyu al-khabari. Itu namanya tauhid ilmi khabari. Dikatakan tauhid ilmi karena yakni memberitahukan. Dikatakan al-khabari karena menghabarkan. Wa imma, dan ada kalanya Al-Quran isinya apa? Da'watun ila ibadatihi wahdahu. Terkadang Quran itu isinya adalah seruan, isinya adalah dakwah untuk beribadah kepada Allah saja. Berarti tauhid uluhiyah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa khal'u kulli ma yu'badu min dunihi, dan mencabut semua yang diibadahi selain daripada Allah. Fahuwa, maka dia adalah at-tauhidu, tauhid, al-iradi, at-talabi, tauhid yang menerangkan kehendak dan tuntutan. Nah, tauhid ilmi khabari itu ini meliputi dua, tauhid
rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid iradi al-talabi itu tauhid uluhiyah. Begitu. Jadi Quran itu semuanya mengandung nilai-nilai ketauhidan. Menyaksikan kepada ketauhidan, menyeru kepada ketauhidan. Yang pertama, isinya tauhid ilmi khabari, yaitu tauhid rububiyah dan asma sifat. Yang kedua, tauhid iradi at-talabi, yaitu tauhid uluhiyah. Imma, dan ada pulanya dan ada kalanya juga Al-Quran itu isinya apa? Amrun, perintah. Wa nahyun, larangan. Wa iljamun bitaati, dan mengharuskan taat kepada Allah. Finahihi, terhadap larangannya berarti mengindahkan. Wa amri, terhadap perintahnya berarti mengerjakan. Fahiya hukukut tauhid, maka semua itu adalah hak-hak tauhid. Wa mukmilatuhu, dan penyempurna tauhid. Wa imma, dan ada kalanya Al-Quran itu isinya apa? Khobarun an karamatillah, menghabarkan tentang an karamatillah, tentang kemuliaan Allah. Li'anna, ya, tentang kemuliaan Allah, an karamatillahi, tentang Allah memuliakan, li ahli tauhidihi, bagi ahli tauhid, wa ta'atihi, dan orang yang mentaatinya, wa ma fa'ala bihim, dan apa saja yang telah Allah perbuat terhadap mereka di dunia, wa ma yukrimuhum bihi fil akhirat, dan apa saja yang Allah muliakan dengannya di akhirat. Fahuwa jaza'u tauhidihi, maka dia adalah jaza'u tauhidihi, balasan untuk mentauhidkan Allah. Selanjutnya, wa imma, dan ada kalanya khabarun, Al-Quran itu isinya adalah khabar, Al-Quran itu isinya adalah berita an ahli syirki, tentang orang yang berbuat syirik, wa ma fa'ala bihim, dan apa yang telah Allah perbuat terhadap mereka di dunia ini, minan nakal, berupa hukuman, wa ma yuhillu bihim fil uqbah, dan apa saja yang Allah halalkan, ya, hukuman untuk mereka, minal azab, baik berupa azab. Fahuwa, maka dia Al-Quran juga terkadang isinya apa? Khabarun, menghabarkan. Amman kharaja, tentang orang yang keluar an hukmi tauhid, orang yang keluar dari ketetapan tauhid. Fal Quran, maka Al-Quran kulluhu fi tauhid, semuanya yakni menerangkan tentang tauhid. Wa hukukihi, hak-hak tauhid. Wa jazaihi, balasan tauhid. Wa bisa'ni syirki, dan juga tentang urusan kesyirikan yang merupakan lawan tauhid. Wa ahli, dan ahli kesyirikan yang merupakan lawan dari ahli tauhid. Wa jazaihim, dan balasan mereka yang merupakan balasan bagi ahli tauhid. Jazau ahli tauhid al-jannah, balasan bagi ahli tauhid adalah surga. Wa jazau ahli syirki an-nar, sedangkan balasan ahli kesyirikan adalah neraka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Summa, ya, qala al-mu'allif rahimahullah, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab,
Beliau mengatakan, summa kemudian, lamma sara ala aksaril ummati ma sara. Ketika jadilah dia menimpa kepada kebanyakan umat ini ma sara, apa yang terjadi. Maka dikatakan bahwa adhara lakum syaitan, maka setan memperlihatkan kepada mereka al-ikhlas wa keikhlasan fi surati tanaqqusis sholihin, dalam wujud menganggap remeh kepada orang soleh. Gara-gara berdoa kepada Allah langsung, tidak lewat orang soleh, ngomongnya apa? Ora sopan ya. Dedonga langsung bae maring Gusti Allah. Ora lewat perantara, beli sopan. Kira orang dua ada di. Bilangnya orang dua ada. Kenapa sih prosedurnya Mas? Lewat wong mati dong aku. Lewat orang soleh. Lamun sampean orang lewat orang soleh, pun arane tanaqqusus sholihin, tidak sopan dengan orang soleh, sudah mengurangi hak orang soleh. Pokoknya blog-blog lah. Barakallahu fikum. Padahal yang kita lakukan tahu, opini yang dibangun tanaqqusus sholihin. Ya, betul apa betul? Emang begitulah yang terjadi. Tapi kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, apa katanya? Summa lamma sara ala aksaril ummati masara. Kemudian ketika jadilah menimpa kepada umat ini apa yang terjadi, artinya gara-gara nggak ngerti apa itu pengertian ikhlas, gara-gara nggak ngerti apa itu pengertian syirik, ya sudah. Kalau nggak ngerti ta'rif ikhlas, nggak ngerti ta'rif syirik, nggak ngerti, jadilah apa yang terjadi. Apa itu? Jadilah manusia itu bodoh, sehingga tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nggak ngerti yang hak mana, yang batil mana, nggak ngerti. Summa lamma sara ala aksaril ummati masara. Maka ketika tahu umat ini bodoh, adhara lahum syaitan al-ikhlasu fi surati tanaqqusis sholihin, maka langsung banting setir. Setan menangkap isyarat umat ini bisa dibobodoh. Akhirnya apa? Pokoknya kalau berdoa kepada Allah harus lewat penghuni kuburan, harus lewat orang soleh. Kalau kita tidak lewat orang soleh berarti tidak sopan. Ya, fi surati tanaqqus. Bahkan wa taksiri fi hukukihim, yakni mengurangi hak mereka. Luar biasa. Wa adharu lahum syirka, sementara sebaliknya setan akan membuat opini, memperlihatkan, membuat opini untuk mereka kesirikan kepada Allah. Ini teh kesirikan, tapi fi surati mahabbati sholihin, yakni atas nama mencintai orang yang soleh. Para saudara, kula lawan sampean demen beli mari wong kang soleh, demen tuh. Tandane wong kang demen mari wong kang soleh, lamun dedonga maring Gusti Allah, kudu lewat. Kudu lewat. Harus melalui orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Itu berarti sampean termasuk pencinta orang-orang yang soleh. Sama apa tidak? Hah? Sama dengan apa yang terjadi? Wattibaihim, dan juga mengikuti mereka. Kalau sampean ditanya, sampean pengikutnya sapa? Pengikutnya para kiai. Sampean pengikutnya sapa? Pengikutnya para ustadz, para kiai, ajengan, ajengin, kiai, nyai. Pernah dengar seperti itu? Bukan dengar, tetapi bosan. Sudah terlalu sering. Apa
yang dimaksud? Kita ini pengikutnya orang soleh yang sudah meninggal dunia. Yang dimaksud bukan orang yang masih hidup, bukan, yang sudah meninggal dunia. Kita ini pengikutnya orang yang soleh. Makanya kita berdoa selalu lewat mereka. Ketika kita katakan tidak boleh berdoa melalui orang yang sudah mati, maka mereka tampil di atas kuburan, di depan pengikutnya yang bodoh dengan mengatakan, saudara-saudara, jangan terpengaruh dengan ajaran Wahabi yang mengatakan apa tadi? Iya, yang mengatakan bahwasanya berdoa lewat perantara itu adalah kesyirikan. Jangan percaya. Iki sejatinya tauhid. Iki. Itu di kampung saya. Di sini mah nggak ada. Ya. Hah? Sama nggak? Sama begitu? Ya memang tetangga sih soalnya. Ya kemungkinan sama. Begitu ya. Masya Allah. Summa masara ala aktsaril ummati masar. Kemudian ketika jadilah atas kebanyakan umat apa yang terjadi min ba'di katsirin minan nas, setelah kebanyakan manusia, ya mohon maaf, min bu'di katsirin minan nas, yakni dari sebab jauhnya kebanyakan manusia anil ilmi syar'i as-sahih, dari sebab kebanyakan manusia jauh dari ilmu syar'i yang sahih. Barakallahu fikum. Saya ingatkan terus kepada jemaah sekalian, nuntut ilmu yang betul, belajar ilmu syar'i yang sahih, yang betul, yang benar-benar. Ini saya sengaja kajian-kajian kita ini yakni dikembalikan kepada kajian tauhid dan manhaj. Karena saya melihat semakin kesini ini banyak yang meniti manhaj salafi tapi nggak mengerti hakikat manhaj, nggak mengerti hakikat akidah. Maka tentu saja dikembalikan lagi kepada asal dakwah kita, ya. Dan saya ulangi lagi bahwa tolong ingat baik-baik. Tadi sudah kita bahas poin yang pertama tadi. Ya, ini kita sedang mempelajari al-usul sita, 6 prinsip yang agung. Prinsip yang pertama, ikhlas, memurnikan ketaatan hanya karena Allah, lawannya adalah kesyirikan. Dan ternyata mentauhidkan Allah itu abladul ummah, umat ini yang paling belak pun ngerti. Tetapi orang yang dikatakan sebagai orang yang al-adqiya, al-uqala, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang mungkin gelarnya ngaberebet, ya ngaberebet apa bahasa rembel, istilah rembel, gelarnya rembel, tetapi ternyata mereka tidak bisa paham tauhid. Makanya antum jangan menjadi orang yang lemah mentalnya. Saya pernah diomong ketika saya memberikan sebuah tausiah waktu itu di satu kantor dinas lah, kabupaten ya, Kota Madia waktu itu. Dan di sana banyak yang bergelar S2, S3 gitulah. Ya saya juga S3 sama, SD, SMP, SMA lah ya. Jadi ketika itu saya ditanya, Ustaz, pendidikan antum apa? Ya saya jawab ini, ya antum pendidikannya cuma SMA, aku antum ngeritik orang yang gelarnya doktor. Antum pendidikannya jelek. Saya jawab, ayo Nabi Muhammad sih, kalau isun kira-kira sekolahnya dhuwur siapa? Hah? Nabi Muhammad dengan saya kira-kira sekolahnya dhuwuran siapa? Pertanyaannya, apakah dengan sebab itu kemudian Nabi Muhammad tidak ada atas kebenaran? Tidak begitu, ikhwan. Dan ini mulianya ajaran Islam ini. Nabi kita yang mulia belum pernah duduk di bangku kuliah, SRG ora. Ya, sekolah rakyat nggak ada di sana. Ya enggak? Apakah antum akan mengatakan Nabi Muhammad? Tidak ya ikhwan. Antum ingat baik-baik. Sekarang ini banyak orang menganggap benar dan salah itu bergelar. Dan ini setelah menyelesaikan apa yang terjadi dari zaman dahulu sampai hari ini yang dipegang oleh para salafiyin, para ulama salaf, generasi salaf. Ilmu itu bukan pada gelar jemaah. Ya, bukan pada gelar dan bukan pada lama dan sebentarnya mondok, bukan. Ilmu itu adanya pada apakah kita di atas fitrah atau tidak.
Kalau kita di atas fitrah, maka walaupun abladul ummah, kita ini adalah orang yang paling belek dari umat ini, orang yang bodoh, IQ-nya rendah, IQ-nya udang bungkuk umpamanya. Sampai ngomongnya juga udang bungkuk ya. Saking pengen meyakinkan. Tapi kalau dia berada di atas fitrah, dia akan paham tentang tauhid. Berbeda sebaliknya, bisa jadi ada orang gelarnya profesor, doktor, apalah pokoknya rembel gelarnya. Tapi ternyata tidak bisa mengerti tentang tauhid, mengerti tentang syirik, nggak ngerti-ngerti. Sampai dibolak-balik, diterangkan bolak-balik, nggak ngerti. Nggak paham. Makanya paham tentang tauhid, paham tentang manhaj ini adalah karunia Allah. Ini hidayah yang Allah berikan kepada kita. Makanya ya, antum jangan bilangnya, dah Ihsan mah bang bodoh. Yang penting mau nuntut ilmu. Dan jangan suka bangga dengan kebodohan. Ihsan mah bang bodoh, tapi bodoh-bodoh ge mending belah gitu. Memuji diri sendiri udah bodoh mending apa ya? Ya. Saya mah bodoh juga ahli ibadah, Ustaz, alhamdulillah itu. Jadi kalau sampean bodoh ahli ibadah, itu ibadahnya pakai apa? Pakai ilmu apa pakai kebodohan? Saya pernah ngobrol dengan orang yang dia sukses, bahkan membangun masjid di mana-mana, membangun sekolah di mana-mana. Satu waktu saya ziarah ke tempatnya di Bekasi. Dia bilang, ya saya mah walaupun bodoh juga alhamdulillah masih rajin ibadah. Kalau sebelum sholat ya saya 10 menit sudah standby Ustaz di musola di masjid. Saya nggak pernah tinggal tuh, pokoknya 10 menit sebelum datang adzan saya standby di masjid. Ya bodoh-bodoh juga lumayan Ustaz. Lumayan gimana? Kalau antum bodoh ya nggak pakai ilmu, nantinya beramal tidak pakai, itu nggak benar seperti itu. Oleh karena itu, ikhwanul akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka dijelaskan bahwasanya min bu'di katsirin minan nasi 'anil ilmi, yaitu banyak dari manusia yang jauh dari ilmu syar'i as-sahih. Ingat baik-baik di sini penjelasannya anil ilmi as-syar'i as-sahih. Orang yang punya banyak ilmu banyak, nggak mungkin dia bergelar ilmunya nggak banyak. Tapi persoalannya itu ilmu syar'i yang sahih bukan. Nanti antum akan belajar di kitab ini kalau tidak salah. Itu yang namanya al-bid'ah wa dolalat, itu adalah al-ilmu indahum. Yang namanya bid'ah, yang namanya kesesatan menurut mereka itu ilmu. Saya mau tanya, itu yang namanya dukun disebutnya wong apa? Wong pinter. Pinter apa? Pinter berbuat kesyirikan. Berarti asirku indahum al-ilmu kan? Berarti syirik menurut mereka apa? Ilmu. Nanti di kitab ini akan dibahas. Akan dibahas tentang apa? Bedanya ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha akan diterangkan di kitab ini. Ini kitab ini bagus loh. Sengaja saya berikan untuk antum supaya antum jadi cekdar mikirnya. Ya. Artinya antum memiliki cara pandang yang benar tentang ilmu ini, tentang belajar agama ini. Sehingga antum semakin mantap, semakin meyakinkan ketika antum meniti jalan ini. Wa adami lujumihim, dan dari sebab mereka tidak menetapi madhab as-salafis salih, madhabnya salafus salih. Supaya antum tidak bingung, madhab salafus salih yang dimaksud adalah madhabnya para sahabat Nabi yang kemudian diikuti oleh para tabi'in dan tabi'in. Kemudian wattiba'ihim, dan mereka mengikuti al-ara'a, ra'yu, wal ahwa'a, dan hawa nafsu. Nah, nanti kalau umat ini yakni jauh dari ilmu syar'i yang sahih, berarti mereka bisa saja belajar ilmu syar'i tapi goer sahih. Tidak benar. Umpamanya kalau tafsirnya sekarang sendiri, menerangkan hadis sekarang dewek, begitu. Menerangkan kitab mutun ilmiah dari para ulama, ya, penjelasannya versi sendiri, maka berarti dia adalah orang yang sudah mulai jauh dari ilmu syar'i yang sahih.
Nah, kalau seperti ini, nanti setan akan langsung action, berperan, memperlihatkan keikhlasan, yakni yang dimaksud keikhlasan beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah langsung. Begitu? Dianggapnya orang yang berdoa kepada Allah langsung itu adalah fi surati tanaqqusis sholihin. Ini sudah mengurangi orang soleh, tersopan dengan orang soleh. Wa taksiri fi hukukihim. Ini sudah mengurangi haknya orang soleh. Ya dengerin ya. Ente kalau didonga langsung maring Gusti Allah, kun ku berarti orang sopan maring wong kang soleh. Tidak sopan kamu dengan orang soleh yang sudah meninggal dulu dunia duluan dan dia itu sudah dekat kepada Allah. Nah, kalau umat ini sudah jauh dari ilmu syar'i yang sahih, wa adami lujumihi madhab salafus saleh, dan kalau umat ini tidak mau lagi menetapi madhab salafus saleh, menerangkan Quran menurut tafsirnya sendiri, menerangkan sunnah Nabi yang mulia menurut tafsirnya sendiri, bukan menurut apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam Quran, bukan mengikuti apa yang Rasul maksudkan dalam sunnahnya. Begitu pula wattibaihim al-ara' wal ahwa, mereka mengikuti pendapat dan hawa nafsu, tidak mau lagi dikembalikan kepada Quran. Ngomongnya kalau belajar Quran itu harus 12 pan. Harus 12 pan ilmu supaya bisa mengerti tafsir Quran. Ini juga pembodohan. Ya. Kecuali kalau memang beristihad 12 pan mungkin bisa dimengerti. Tapi kalau pengen mengerti terjemah Quran, pengen mengerti tafsir Quran, pengen mengerti makna Quran, harus 12 pan dulu. Nanti itu yang namanya Quran bukan kitab suci, tapi kitab pusaka. Bisa dipahami? Apa bedanya kitab suci dan kitab pusaka? Kitab suci itu adalah apabila kita amalkan akan mensucikan jiwa kita. Kalau kitab pusaka itu ageman, jimat. Ya kalau Quran, ya salam, ini Quran diapakan? Kok dingin? Orang bisa sembarang itu. Ini keliru ikhwan. Quran itu ada haknya. Bagaimana sikap kita kepada mushaf? Tapi tidak menjadikannya sebagai kitab pusaka yang dipuja-puja, diagem-agem, disembah-sembah. Ingat. Jangan seperti itu. Ini keanehan. Maka kalau sudah seperti itu, berapa bisa bertanya, apakah orang zaman sekarang jauh dari ilmu syar'i yang sahih? Benar apa tidak? Apakah orang zaman sekarang banyak yang tidak mau meniti madhab salafus soleh sehingga disuruh mengikuti madhab salafi nggak mau terus? Banyak apa tidak? Yang ketiganya, orang zaman sekarang banyak yang mengikuti yaitu pendapat dan hawa nafsu, tidak mau mengikuti dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang mulia dan juga ijmanya para sahabat Nabi. Banyak apa tidak? Maka ketika seperti itu yang kalau saya ringkas, ketika mereka jatuh ke dalam kebodohan yang hakiki, tidak memiliki ilmu ini. Satu, adamul ilmi bil kuliah, nggak mengerti ilmu agama. Mungkin dia ilmu dunianya, profesor, doktor gelarnya, tetapi ilmu agamanya dia seperti bayi yang baru lahir. Diajak ngomong dia mau bisa. Ketika seperti ini, ketika melihat orang-orang itu berada dalam kebodohan, maka adharu lahumu syaitan, setan action, memperlihatkan kepada mereka al-ikhlas, orang yang ikhlas berdoa langsung kepada Allah, tidak lewat perantara, itu fi surati tanaqqusis sholihin, dianggap sudah mengurangi orang soleh, enggak sopan dengan orang soleh, tidak hormat dengan orang soleh. Wa taksiri fi hukukihim, dan juga mengurangi hak mereka. Maka fal mukhlisu indahum, menurut mereka orang ikhlas itu adalah ya, kata mereka, menurut keterangan mereka, mereka mengatakan bahwa orang itu dikatakan ikhlas. Ini definisinya jadi beda. Beda dengan apa yang biasa kita ketahui. Kenapa dikatakan beda dengan yang biasa kita ketahui? Karena mereka yakni berbeda dengan yang diterangkan di dalam dalil-dalil yang sahih.
Fal mukhlisu, maka ya, orang yang ikhlas indahu menurut mereka adalah, yaitu yasumunahu bitanaqusi sholihin wa taksiri fi hukukihim, yakni orang yang ya membisukan dirinya dalam mengurangi ya orang-orang yang soleh, hak orang yang soleh, di dalam tidak hormat dengan orang yang soleh, wa taksiri fi hukukihim, dan mengurangi hak-hak mereka. Luar biasa. Somma ya summu, ya, mungkin antum pernah dengar, yakni ada sumum, bukmun, umyung fahum la yarji'un. Ya. Apa artinya sumun? Sumun artinya orang yang ya, orang yang tuli, ya. Itu artinya sumun. Begitu. Maka dikatakan bahwa orang yang ikhlas mereka adalah apa? Yasumunahu. Begitu. Yasumunahu bitanaqusi sholihin, yaitu ya orang-orang yang mereka berupaya untuk tidak mau tahu, tidak mau dengar, tidak mau tahu tentang hal ini. Pokoknya mengikuti apa yang diterangkan tadi, bahwa kita harus yakni berdoa lewat orang yang soleh. Kita tidak boleh mengurangi hak orang-orang yang soleh, makanya berdoa seperti tadi. Ini kalau ada orang yang memurnikan ketaatan kepada Allah, dianggapnya seperti tadi. Selanjutnya, wa adharu lahu musyrika billah, tetapi menyekutukan Allah tabaraka wa taala menurut mereka, ya, menyekutukan Allah tabaraka wa taala menurut mereka. Apa katanya? Fi surati mahabbati sholihin, diopinikan, digambarkan seolah mencintai orang yang soleh. Wa tibaihim, seolah mengikuti orang yang soleh. Fama yaf'alunahu, apa yang mereka kerjakan, inda kuburi sholihin, di sisi kuburan orang-orang yang soleh. Min sarfil ibadati lahum, yakni memberikan ibadah untuk orang-orang yang soleh. La ya'udunahu, dan mereka tidak menganggapnya minasyirki billah, itu bukan menyekutukan Allah. Kata mereka, ini tauhid. Kalau kita memberikan ibadah kepada orang-orang yang sudah mati, kuburan orang-orang yang soleh, itu dianggap tauhid. Mereka mengatakan la ya'udunahu minasyirki billah, ini bukan syirik. Di kampung kami juga sama bilangnya begitu. Fahaulai, maka mereka ini yufassiruna syahadat anillah, mereka menafsirkan syahadat tidak ada zat yang diibadahi sebenarnya kecuali Allah, bi annahu, bahwasanya la qadira alal ikhtira'i ila Allah, tidak ada yang mampu untuk mengada-adakan perkara yang baru kecuali Allah. Ini menafsirkan la ilallah dengan kalimat ini, la qadira alal ikhtira'i ila Allah, tidak ada yang mampu untuk mengada-adakan perkara yang baru kecuali Allah. Saya mau tanya, betul enggak? Tidak ada yang mampu mengadakan perkara yang baru kecuali Allah, betul apa tidak?
Betul, tapi ini bukan tafsir dari la ilaha illallah. Tafsir la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak diibadah apa? Tidak boleh diibadahi la ma'budu bihaqqin. Tidak ada yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Ini malah tafsirnya la qadira 'alal ikhtira' ilallah, tidak ada yang mampu untuk mengadakan perkara yang baru kecuali Allah. Kalimat ini benar, tapi ini enggak benar kalau sebagai tafsir bagi la ilallah. Faja'alu haqiqatas syirki, lalu mereka menjadikan kesyirikan yang sebenarnya fi syirki rububiyah faqat, ke dalam syirik rububiyah saja. La ilaha illallah itu adalah syirik uluhiyah. Yakni maknanya la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi yang sebenarnya kecuali Allah. Ini menafsirkan la ilaha illallah adalah tidak ada yang berkuasa untuk menciptakan perkara yang baru kecuali Allah. Itu tauhid rububiyah. Tidak ada pencipta kecuali Allah, itu tauhid rububiyah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, itu tauhid rububiyah. Tidak ada yang menyembuhkan segala penyakit, itu tauhid rububiyah. Maka itu bukan tafsir bagi la ilaha illallah, bukan tafsir bagi la ilaha illallah. Faqalu, lalu mereka mengatakan innal musyrika, bahwasanya orang musyrik itu kata mereka huwallazi yadda'i, yaitu orang yang mengaku anna hunaka khaliqan, bahwasanya di sana ada pencipta, wa raziqan, bahwa di sana ada pemberi rezeki, wa muhyian, bahwa di sana ada yang bisa menghidupkan, wa mumitan, dan di sana ada yang bisa mematikan, ma'allahi azza wajal, bersama dengan Allah azza wajal. Berarti syirik rububiyah itu dianggap sebagai hakikatus syirki, hakikat syirik. Padahal hakikat syirik yang dimaksud, yang dulu diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dikatakan ini adalah syirik yang terlarang, adalah syirik uluhiyah, bukan syirik rububiyah. Makanya di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasul bersabda, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan oleh kalian la ilaha tuflihu, niscaya kalian beruntung. Qulu la ilaha tuflihu. Wahasul syirika, dan mereka membatasi kesyirikan fi hadal bab, dalam bab ini. Faman tawajjah ilal qubur, maka barang siapa yang menghadap ke kubur, masalah umpamanya berdoa, yang mengarahkan doanya untuk kuburan, wadabhi, menyembelih untuk kuburan, wa nahimihima, atau yang semodel itu min anwa'il ibadat untuk kuburan, duna an ya'taqida fi ashabiha, dengan tanpa meyakini kepada penghuni kuburan tersebut, subuta wasfil qudrati, menetapkan pensifatan qudrah, mampu, alal ikhtira, yakni untuk mengadakan perkara yang baru, fa innahu la yakunu musyrikan, kata dia itu tidak termasuk musyrik. Meskipun berdoa untuk penghuni kuburan, meskipun menyembelih hewan untuk penghuni kuburan, meskipun ibadah apapun untuk penghuni kuburan, itu tidak disebut musyrik sepanjang dia tidak memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang berkuasa untuk mewujudkan perkara yang baru kecuali Allah. Sepanjang ininya masih tetap dipegang, maka tidak termasuk musyrik. Kenapa? Li'annahu lam yattakhidh ilahan ma Allah, karena dia tidak menjadikan ilah bersama dengan Allah, katanya. Ini keliru lagi. Ini keliru lagi. Orang yang melakukan syirik rububiyah adalah orang musyrik juga. Orang yang melakukan syirik uluhiyah juga musyrik juga. Orang yang melakukan syirik asma sifat juga musyrik juga. Atau orang yang bujang mulhid begitu, penentang, sama. Maka fasirku fil uluhiyah, ya. Adapun kesyirikan dalam persoalan uluhiyah, la yarawnahu syirkan, kata mereka bukan syirik. Ada orang melakukan syirik rububiyah dikatakan syirik, syirik uluhiyah yang merupakan inti dari kesyirikan adalah bukan disebut kesyirikan aneh. Bisa dipahami yang saya maksudkan? Fahum la yata'arraduna li tauhidil uluhiyah, mereka ya tidak dapat mengemukakan untuk tauhid uluhiyah, wa yubassirnahu bi tauhid rububiyah, dan mereka menafsirkan dengan tauhid rububiyah, fadhanu, lalu mereka menyangka
Anahul matlub, bahwasanya dia adalah yang dituntut minal ibadah, dari ibadah. Wa anna ma'na lailallah, dan ma'na lailallah menurut mereka la qadiru alal ikhtira ilallah. Tidak ada yang mampu untuk mengadakan perkara yang baru kecuali Allah. Ini merupakan kesalahan. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, walau kana ma'na lailallah ma za'amahu haula'i. Kalau makna la ilaha illallah seperti anggapan mereka ini, maka lam yakun baina rasuli wa bainal musyrikin niza'. Harusnya antara Rasul dan orang musyrik tidak terjadi perdebatan. Kenapa? Karena orang musyrik di zaman dahulu yang dikatakan kafir itu mengakui ketika ditanya man khalaqakum, siapa yang menciptakan kamu? Fasayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Man khalaqakum wa man yarzuqukum wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah. Siapakah yang telah menciptakan kamu? Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kamu? Siapakah yang mengatur segala urusan kalian? Jawabnya Allah. Berarti orang kafir musyrik zaman dahulu meyakini pencipta itu Allah, pemberi rezeki itu Allah, mengatur alam semesta Allah. Kenapa mereka dikafirkan? Bukankah mereka juga punya tauhid rububiyah? Kenapa dikafirkan? Jawabnya, karena mereka yakni melakukan syirik uluhiyah. Ibadah mereka bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah. Mereka suka tawaf untuk berhala mereka. Mereka melaksanakan ibadah haji untuk berhala mereka. Mereka bernadar untuk berhala mereka, dan seterusnya. Balkanu yubadiruna ila ijabatir rasul, bahkan mereka berlomba-lomba untuk memenuhi seruan Rasul. Idza qala lahum, apabila berkata kepada mereka, aqirru, ikrarkan oleh kamu bi anna Allah al-qadir, Allah adalah al-qadiru alal ikhtira, mampu untuk mewujudkan segala perkara yang baru. Atau aqirru, berikrarlah kalian anna Allah mawjud, bahwasanya Allah itu apa? Mawjud, Allah itu ada. Au qala lahum, atau berkata kepada mereka, tahakamu ila syariah, berhukumlah kalian kepada syariah. Bidimai, dalam darah. Wal amwal, dalam harta. Wal hukuk, dalam hak-hak. Wasakata anil ibadah, dan diam dari masalah ibadah. Walakinal kaum, akan tetapi kaum wahum ahlul lisanil arabi, mereka kaum ini adalah orang yang paham bahasa Arab. Fahimu annahum idza qalu, dan mereka orang Arab itu tahu apabila mereka mengatakan la ilallah faqad aqarru bi butlani ibadatil asnam, maka berarti mereka mengakui tentang batilnya menyembah berhala mereka. Wa anna hadhil kalimata, dan sesungguhnya kalimat ini laysat mujarrada lafdin, bukan semata-mata lafaz, la ma'na lahu, yang tidak punya makna. Walihada nafaru, oleh karena inilah mereka lari min hadarinya, yakni dari kalimat yang tadi la ilallah. Wa qalu, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Kata mereka, apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan yang sebegini banyaknya menjadi satu Tuhan? Inna hadalah syai'un ujab, ini sesuatu yang aneh. Di zaman banyak kesyirikan, di zaman orang yakni bertuhankan Tuhan yang banyak, itu kalau ada ahli tauhid itu aneh. Makanya mereka kan pernah bilang, ya Muhammad, unsub lana ilahaka, coba terangkan nasab Tuhan kamu. Tuhan kok punya nasab? Unsub lana rabbaka, coba sebutkan nasab Tuhan kamu, Rabb kamu. Sampai kata mereka, Tuhan kamu ini terbuat dari apa? Dari emas, dari perak, dari perunggu, dari apa? Sehingga bisa mengalahkan Tuhan kami. Tuhan kami 360 aja belum mencukupi. Tuhan kami banyak, tapi belum mencukupi kebutuhan kami. Tuhan kamu terbuat dari apa? Dari emas, dari perak, dari inten, dari berlian, dari mutu manikam, dari jamrud, dari al-yakut atau apa? Kan ada al-yakutul ahmar. Kata mereka, inna hadalah sayun ujab. Siapa yang sayun ujab? Ahli tauhid, ahli syirik? Ahli syirik. Tapi kata ahli syirik, Anda ahli tauhid, Anda yang mengaku seperti itu, aneh. Jadi di zaman kesyirikan melanda, itu konsep ketuhanan itu berubah. Konsep kebenaran itu berubah. Apa? Yang ahli syirik itu benar. Yang ahli tauhid itu salah. Sebab zaman itu zaman salah sih. Makanya kata orang Yahudi, pemimpin Primason dibilang apa? Kata mereka, sebarkan semua berita dusta sampai mereka tidak bisa menolaknya dan meyakini sebagai suatu kebenaran. Padahal itu dosa. Bosan, terlalu bosan. Demikian surah Sad yang kelima. Kama qala Allahu anhum, sebagaimana Allah Ta'ala berkata tentang mereka. Surah Safat 35-36.
Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Berarti mereka tahu kan kalimat la ilallah itu adalah akan membredel Tuhan-Tuhan mereka. Jadi orang Arab kafir Quraisy Arab jahil itu ngerti la ilaha itu bahaya. Tidak ada zat yang diibadahi sebenarnya kecuali Allah. Itu kalau diucapkan oleh mereka bahaya. Kenapa? Mengancam ketuhanan Tuhan-Tuhan mereka. Fayaquluna a inna latariku alihatina lisairin majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita lisairin majnun, gara-gara tukang syair yang gila ini. Maksudnya siapa? Jadi sebutan gila teh tiba heula eta teh. Antum baru disebut Wahabi aja udah sakit hati. Hah? Yang Wahabi siapa? Yang sakit hati antum. Kita pakai jenggot ini jenggot Wahabi. Kita pakai jubah ini jubah Wahabi. Kita pakai kopiah Wahabi. Nanti ada bala-bala juga bala-bala Wahabi lagi. Aneh aja. Fa'arafu, lalu mereka mengetahui an la ilaha illallah, bahwa tidak ada zat yang diibadahi sebenarnya kecuali Allah. Maka ini taqtadi, yakni menetapkan tarka ibadati ma siwallah, yakni tinggalkan ibadah kepada selain Allah. Wa ifradallahi bil ibadah, dan menetapkan ifradallah bil ibadah, mesti mengesahkan Allah dalam peribadatan. Lau qaluha, seandainya saja mereka mengatakannya ala ibadatil asnam, terhadap peribadatan kepada asnam, maka la tanaqadu, pasti mereka akan bertolak belakang ma'an, pusing bersama dengan diri mereka. Wastamaru ala ibadati tanaqud, dan mereka akan terus-menerus berada di atas peribadatan yang tanaqud, yang bertolak belakang. Wa ubadul kuburi al-yauma, para penyembah kuburan hari ini la ya'nafuna min hadzal tanaqud, yakni mereka tidak merasa cukup, yakni dari tanaqud ini asani yang buruk. Fakum yaqulun, mereka malah mengatakan Allah, summa kemudian yang kudunaha, mereka membatalkannya bi ibadatil amwat. Mereka mengucapkan Allah tapi mereka membatalkan dengan cara menyembah, beribadah kepada orang sudah mati. Bilangnya kami kan kaum muslimin, jangan samakan dengan orang-orang kafir. Jawabnya, orang muslim terus kemudian berbuat kesyirikan itu ibarat orang yang sudah wudu lalu kemudian kentut terus sholat, ya kira-kira diterima nggak sholatnya? Kan saya udah pernah wudu, kentut mas. Saya udah pernah wudu, ya kentut mas. Ada lagi orang yang sholat nggak pernah wudu langsung sholat, udah wudu belum? Kok sholat? Ya sholat deh. Saya mau tanya, sama apa tidak? Ya enggak lah, itu mah dari dulunya belum pernah wudu. Itu orang kafir tulen mas. Kalau saya kan muslim, ya cuma kentut. Batal. Wah, harusnya dibedakan mas. Iya, bedanya kalau antum wudu dulu terus kentut terus sholat, batal. Ya, nggak sah. Yang itu nggak pernah wudu terus sholat, kan sama. Sama apa tidak? Semua yanquduna, kemudian mereka membatalkannya bi ibadatil amwat, dengan beribadah kepada orang sudah mati, wa taqarrub ilal adriha, dan mendekatkan diri kepada adriha, yaitu kepada kuburan, kepada monumen, bi anwa'in minal ibadat, dengan macam-macam dari ibadat. Begitu. Fataban, maka celaka liman kana Abu Jahlin wa Abu Lahab. Maka celaka bagi siapa saja yang keadaan Abu Jahal dan Abu Lahab itu a'lama minhu, lebih mengerti daripada di mana la ilallah. Abu Lahab, Abu Jahal itu pernah dia ngikutin Nabi Muhammad di mana? Fi suqil Mijlaj, yaitu di pasar Mijlaj. Nabi Muhammad bilang, qulu la ilallah tuflihu, ucapkan Allah akan beruntung. Di belakangnya ada Abu Lahab, aja percaya. Pun ku pengen balikkan sampean, saking Tuhannya sampean, aja percaya. Dia itu sedang menyuruh kepada kita supaya meninggalkan itu, jangan percaya. Nabi Muhammad qulu la ilallah, terus dikuntit. Tahu dikuntit? You understand what is kuntit ya? Dikuntit dia sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya ya tadi itu. Sampai Nabi Muhammad keluar dari pasar tadi, masya Allah. Berarti Abu Lahab, Abu Jahal ngerti nggak dengan Allah? Makanya dia katakan apa? Jangan percaya. Dia itu menyuruh kita supaya meninggalkan Tuhan-Tuhan ini. Jangan percaya. Masa orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab jangan ngerti, antum kagak ngerti? Aneh apa tidak?
Aneh lah. Wa hadhihi subhat ini kanat dhahiratan, jelas sekali di zaman Syekhul Islam Ibnu Abdul Wahhab. Wala tazalu, dan dia terus mewujudatan ada fi ba'di buldanil alamil islami, di sebagian negara-negara Islam sampai hari ini. Ini adalah yakni pilar yang pertama, mengikhlaskan kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nanti insyaallah taala kita akan masuk al-asusani insyaallah di waktu yang lain, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Tafadhol menyasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketika orang cerdas, serius mempelajari agama dengan ikhlas, ia akan dengan mudah memahami agamanya. Namun ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia akan sesat dengan kecerdasannya itu. Seperti tadi kata Pak Ustadz, tidak cekdar. Selanjutnya, karya-karya yang tidak cekdar itu, saya pernah mendengar sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang mati kemudian di perutnya ada kopi, maka dia akan masuk surga. Nah, orang yang percaya dengan hadis kopi itu apa termasuk syirik apa kufur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Sepertinya tidak ada orang yang mempertuhankan kopi. Itu mungkin maksudnya kopi menjadi sebab orang masuk surga. Ya karena mungkin minum kopi ada keutamaan mungkin. Tapi kan riwayatnya tidak sahih. Ya, memang kitab mengenai qahwah itu ada. Kitab tentang kopi itu ada. Yang menerangkan mengenai bab kopi. Ada. Bukan hanya kopi, termasuk fikih kurotil qadam, fikih sepak bola ada. Fikih sepak bola ada lagi, fikul jawal, fikih HP ada. Ya. Mungkin yang lebih tepat dalam hal ini, karena hadis tersebut tidak sahih ya, orang yang meyakininya tentu merupakan kesesatan bagi orang tersebut kalau menganggap bahwa orang yang meninggal dunia dan di perutnya ada kopi dia masuk surga, nih keliru, karena hadisnya tidak sahih dan tidak dihukumi kufur atau syirik, tidak. Itu hukumnya hukum mengenai karena ketidakabsahan dalil. Demikian barangkali, wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkataan suatu kerusakan yang pergerakan yang dilakukan seorang manusia itu merupakan perbuatan manusia dan bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu maksudnya? Semua perbuatan makhluk yang makhluk lakukan itu adalah ciptaan Allah, apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk. Tetapi ketika orang melakukan perbuatan buruk tidak boleh menyandarkan kepada Allah. Adapun ketika perbuatan itu baik maka sandarkan kepada Allah, karena menyandarkan itu terkait dengan masyiah, kemauan. Sedangkan perbuatan baik terjadi diciptakan oleh Allah, perbuatan buruk terjadi diciptakan oleh Allah.
Tetapi kemauan berbuat baik dan buruk itu terkait dengan kemauan manusia. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang Allah Rabbul Alamin kehendaki. Oleh karena itu, maka berbicara tentang hal tersebut, bahwa apakah perbuatan baik dan buruk tidak diciptakan oleh Allah, tentu perbuatan buruk maksudnya, jawabnya yang baik ataupun yang buruk, perbuatan tersebut tetap diciptakan oleh Allah. Tetapi tidak boleh sesuatu yang buruk disandarkan kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Tampaknya kerusakan di daratan dan di lautan itu dengan sebab perbuatan ulah tangan manusia. Demikian wallahu a'lam. Ada lagi satu lagi berkenaan dengan menjelang bulan Ramadan. Sedang gini maksudnya, dikatakan peganglah dengan gerahamu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat pahala bersih yang telah dijamin masuk surga. Berkenaan dengan jumlah rakaat yang dilaksanakan pada sholat tarawih, sebagian besar malah condongnya pendapat daripada para ulama sini, pendapatnya Umar bin Khattab yaitu 23 rakaat. Bukan pendapat Umar, tetapi riwayat yang disandarkan kepada Umar. Riwayat misalkan itu gimana bahasa? Ya tidak gimana-gimana. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Orang sholat 11 rakaat maka itu yang lebih utama. Orang sholat 23 rakaat tidak mengapa, asalkan jangan ekspres. Kalau saya umpamanya suruh jadi imam di kampung 23 rakaat boleh, tapi saya minta izin pelan-pelan. Kalau kata mereka, Pak Ustadz pegel, ya wis ganti 11. Hah? Enggak apa-apa, mau ditentukan mau apa ya tinggal dibahas aja. Saya juga tahu kok. Surat yang pertama kan Al-Hakumut Takasur kan. Iya kan? Akhirnya kan sampai An-Nas. Tenang aja, urutannya masih hafal kok. Paling rakaat yang kedua yang gaya-gayakan Yasin, Allah Akbar. Gitu kan? Betul nggak begitu? Yang keduanya Alif Lam Mim, Allah Akbar. Qaf Ha Ya Ain Shad, Allah Akbar. Paling begitu kan? Gitu ya. Kalau nggak bisa gaya-gaya begitu, kulhu ya terus kan. Biasanya gitu ya. Nggak apa-apa. Al-Hakumut Takasur ya tenang. Nggak apa-apa. Kalau mereka yang bilang alhanya satu kali tarik napas sih mas, kita jawab kita napasnya nggak bisa panjang, bisanya satu ayat, nggak apa-apa. Antum di kampung dipercaya untuk sholat begitu nggak ada masalah. Sudah ikhwan, nggak usah banyak perdebatan mengenai tarawih, nggak bakal berakhir. Kenapa? Karena di kitab-kitab para ulama juga mu'tabar ikhtilafi. Antum baca kitab-kitab di kitab Fathul Bari juga tentang tarawih 23 apa? Susah. Maksudnya susah dibid'ahkannya susah. Dibid'ahkan susah kenapa? Karena banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Walaupun riwayatnya ada kelemahan apa, tapi ini diterima banyak orang. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari malah disebutnya apa? Dan sholat 23 rakaat ini berlaku sampai hari ini. Nah kalimat dan berlaku sampai hari itu oleh sebagian orang dikatakan ijma, padahal bukan. Maksudnya saking nggak bisa dibendungnya segitu terus sampai sekarang. Bahkan kan kita menyaksikan sendiri di Masjidil Haram kalau nggak salah ya. Berapa itu? 23 juga. Di masjid-masjid yang menjadi ikon Islam juga 23. Kenapa? Itu ta'lifu qulubil muslimin, untuk menjinakkan hati kaum muslimin. Sebegitu sholat tarawihnya 23, Arab Saudi tetap Wahabi, tetap. Maka berarti siapa yang 23 rakaat itu adalah Wahabi. Ayah wae. Jadi antum sholat 11 rakaat ya tafadhol, itu tentu yang lebih utama karena Rasul mengamalkannya. Yang 23 juga ya para ulama banyak menerima riwayat ini sebagai riwayat yang bisa diamalkan. Seperti itu. Udah ya, jadi gak usah bertengkar lagi lah.
Damailah, sudah damai. Ustaz, bagaimana kalau saya umpamanya jadi imam salat tarawih 23 atau 11? Ya, bahkan pernah ada ibu-ibu datang kepada saya pusing di rumah nih, bertengkar terus 11 sampai 23. Saya bilang begini caranya. Gimana Ustaz caranya? Begini caranya. Saya kasih jurus, tapi semuanya harus mengerti. Apa itu? Salatnya 2 yang terakhir 1. Ya kan? Jadi imam yang 11 ini jadi imam dulu. Begitu yang terakhir itu 1, kan witir mereka. Yang duanya juga sebut witir, terserah lah pokoknya. Tapi makmumnya tidak witir, masih tarawih terus niatnya. Nah begitu yang 1 itu dia 1 tasyahud, imamnya tasyahud, maka kita semua makmum tasyahud. Begitu imamnya salam, maka makmum yang pengen 23 berdiri tambah 1 semuanya. Bisa dipahami nggak? Selesai sudah persoalan kita. Separuh masalah di masyarakat Ramadan selesai dengan cara seperti ini. Kok kenapa berdiri lagi? Kan kita mau tancap lagi. Masa kita jadi 1? Ya 2 kita mah. Imam 1 karena dia witir. Sedangkan kita makmum kan. Kita mau 2 lagi kan, mau 23 kan belum tamat. Tambah 1 rakaat lagi. Selesai udah gitu, maju imam baru. Tarik mas. Gitu. Episode kedua. Ya kan? Yang ini selesai. Sok-sok mana yang itu yang 11 rakaat sok. Punten mas, minggir mas. Ayo maju yang 23. Ya. Sudah ya, selamat tinggal ya. Gitu. Selesai. Kira-kira mau nggak begitu? Yang 23 jangan kesel, enak baik ya. Ya bakal pengen enak ya wis. Mari. Gitu. Wis sampai 11 baik. Akhirnya protes kepada imamnya, "Mam, 11 besi kayak kan gelis." Nah, ini kita nggak mempengaruhi, kan kita menyelesaikan problem. Ya. Begitu ya. Demikian Allah alam. Ada yang membaca Al-Quran tapi dia kena laknat dari bacaannya itu. Yang kedua, masalah pengertian dikrun kasiro. Karena ada teman saya yang kalau malam itu ya sukanya dikir aja, pokoknya serba 1000. Biasanya serba 10.000, ini serba 10.000. Tidur dikir lama-lama, setelah bangun tidur juga dikir lama-lama. Ngejar itu 1000 serba 1000. Itu gimana Ustaz? Yang ketiganya, kalau sholat berjamaah kita itu kan berbaris dengan rapat-rapat. Nah, ketika kita berbaris dengan anak-anak, ada selipan anak-anak, kami curiga anak-anak ini belum sunat dan juga takut tidak mengerti tentang najis. Bagaimana kalau kita itu berdekatan atau nempel dengan anak-anak, masalah sopnya? Terima kasih. Ya, barakallahu. Pertanyaannya kayak 3 ya. Yang pertama apa tadi? Hah? Kalau ada orang baca Quran kena laknat, berarti orang tersebut mengingkari isi Quran. Orang akan terkena laknat baca Quran ya. Kan ada hadisnya, Al-Quranu hujatun laka aw 'alaika. Quran itu akan menjadi hujah bagi kamu dan akan menghujat kamu. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, Quran yang menjadi hujah bagi kamu kalau kamu menjadikan Quran di hadapan kamu lalu kamu mengikuti Al-Quran. Adapun Quran akan menghujat kamu dan melaknat kamu, bahkan mendorong kamu ke neraka kalau kamu menjadikan Quran di belakang kamu. Kamu di depan, Quran di belakang, sehingga kamu memahami Quran tergantung seleramu. Kamu menafsirkan Quran tergantung keinginanmu, maka kamu akan didorong oleh Al-Quran. Lalu ya ini kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Itu di antara orang yang terkena laknat ya. Al-Qur'anul Karim seperti itu. Dia membaca Quran tapi dia tidak memahami maknanya dan tidak mengamalkannya. Yakni baca Quran tapi tidak mengamalkannya. Seperti itu. Dan
Quran oleh dia dipahami mengikuti hawa nafsu. Ini akan mendapatkan laknat dia. Ini yang pertama. Yang keduanya, apa tadi yang kedua? 11.000 itu istighfar, 1000 salawat. Ya, zikir itu kalau yang dihitung paling banyak 100. Zikir yang terhitung paling banyak 100. Adapun kalau lebih dari 100 maka itu bermasalah. Kalau zikirnya zikir muqayyad, zikir yang dibatasi bilangan. Adapun zikir mutlak berapa saja boleh. Karena tanpa dihitung berzikir sebanyak-banyaknya. Kalimat dzikrun katsira, zikir yang banyak itu yakni berzikir ketika berdiri, berzikir ketika dia duduk, berzikir ketika dia berbaring, zikir mutlak, zikir muqayyad, zikir qalbi, zikir lisan, zikir arkan, masuk masjid kanan dulu, membaca Allah maftahli abwaab rahmatika, itu zikir, keluar dari masjid kaki kiri dulu, memakai sendal kanan dulu, kan begitu. Itu semuanya adalah zikrul arkan atau zikrul abdan, zikir anggota badan. Dan zikir itu luas ya. Seperti itu. Bahkan tilawatul Quran adalah abdul dzikri. Zikir yang paling abdul baca Quran. Ya, adapun zikir yang paling abdul dzikrul abdi rabbahu, seorang hamba mengingat Rabbnya adalah la ilaha illallah. Kata Imam Al-Albani, ada zikir yang lebih dahsyat dari Allah, yaitu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oh iya, pantas lebih dahsyat karena la ilaha illallah sudah masuk dalamnya. Itu empat kata yang sangat luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan juga termasuk zikir apa itu? Itu al-qasam, sumpah. Orang bersumpah pasti nyebutnya wallahi demi Allah. Itu adalah zikrullah dan seterusnya. Ya, ala kulli hal zikir yang 1000 tadi, serba 1000. Apabila zikir muqayyad maka tentu itu menyelisih sunnah. Demikian Allah alam. Yang terakhir apa tadi? Sob dengan anak-anak. Sob dengan anak-anak yang belum bisa sholat. Ketahuilah anak-anak kita yang belum bisa sholat ya segera disolatkan. Maksudnya segera diajari sholatnya. Anak-anak yang belum bukan jenazah, bukan. Anak-anak yang belum bisa sholat ya diajari sholat. Kalau dia belum bisa sholat diajari sholat, begitu. Jangan sampai ada anak-anak yang belum bisa sholat ikut sholat, jangan. Biasanya anak 7 tahun itu sudah bisa sholat. Karena kita yang bersabda muru sibyanakum bisolat lisab isnin. Suruhlah anak kamu sholat karena umurnya 7 tahun, begitu. Seperti itu. Ya, nah adapun tentang anak-anak yang belum disunati, maka apakah anak tersebut yakni kalau kita bersentuhan dengan dia najis? Tidak najis. Kenapa? Ya karena kita tidak bersentuhan dengan najisnya kan. Kita kan tidak bersentuhan dengan najisnya kan. Kalau ada orang bilang barangkali di dalam kulupnya ada air, bukan hanya kulup, di perut juga banyak kotoran gitu. Maka itu tidak masuk ke dalam pembahasan yang tadi. Jadi tidak benar orang bersentuhan dengan anak kecil kemudian umpamanya khawatir kena najis, ya tidaklah, dohirnya tidak kena najis. Begitu ya. Kata hukum asal tidak najis sampai nyata apanya? Najisnya. Kita jangan beragama dibangun di atas was-was. Ya, nanti terkena wasawisu syaitan, yaitu was-was syaitan. Demikian wallahu a'lam. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini masih mengenai bulan Ramadan, Pak. Iya. Di kampus saya itu sholat isyanya itu udah pas, madinahnya udah pas. Saya udah pas taraweh cepat lah. Saya udah ngomong sama imamnya, tapi kayak nggak ikuti itu. Iya. Nah, harusnya yaitu mengikuti yang cepat, atau saya habis isya pulang terus berjamaah sama istri juga. Bagaimana tadi? Bisa nggak mengikuti Subhana Rabbiyal Azim satu kali itu bisa nggak? Iya kan kalau dia sholat umpamanya ruku Allahu Akbar, antum Subhana Rabbiyal Azim segitu satu kali kecukup. Satu kali karena masih udah sampai udah berdiri lagi juga. Oh gitu. Berarti Subhana Rabbiyal Azim juga dibaca satu itu juga nggak keburu. Saking ekspresnya. Kalau begitu berarti kurang tumanina. Kalau tidak tumanina tidak sah. Maka sholat yang terlalu cepat sampai tidak tumanina. Pengertian tumanina adalah satu bacaan ruku Subhana Rabbiyal Azim terpenuhi, berarti masih tumanina.
Subhana rabbil a'la 1 kali masih terpenuhi tumanina. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu masih terpenuhi tumanina. Tapi baru juga sam Allah Akbar. Sam Allah. Nah, itu berarti ekspres ya. Itu karena kratil ghurab, seperti burung gagak mematuk-matuk. Yang demikian. Maka tentu kita jangan salah dengan mereka. Kalau suatu saat antum diomong, kamu kenapa sholatnya di rumah terus? Antum jawab, bukan urusan rakaat 23, urusannya tidak tumanina. Di madhab manapun, tidak tumanina itu adalah rukun sholat. Di madhab manapun. Baca kitabnya. Di kitab-kitab manapun, hatta di kitab Syafi'iyah, yang namanya sholat harus tumanina. Makanya antum sholat tarawih karena kratil ghurab seperti burung gagak mematuk-matuk, eta kumaha urusanana. Ngesleklok itu iya. Nanti amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Yang dikhawatirkan apa? Tasanaron hamya, nanti bagaimana kalau kita mendapatkan ancaman masuk neraka? Kan repot. Seperti mempermainkan dalam salat. Sudahlah. Ya, kasih tahu imam-imam yang seperti ini. Sudah jangan seperti itu terus, ganti. Apa susahnya? Salat biasa aja. Manila legek bisa, ngerti lah legek? Salat ekspres kayak mobil apa tuh? Begitu ya? Ya, tenang aja. Ngomongnya instan. Zaman ekspres. Ekspedisi ekspres bagus. Salat ekspres nggak beres. Begitu ya. Jadi ala kulli hal kalau tidak tumanina, antum bikin jamaah di rumah sendiri, nggak ada masalah insyaallah. Demikian Allah a'lam. Atau antum lobby imam masjid yang lain, tempat yang lain kalau bisa. Sini yang adanya di patron gitu seumpamanya. Jauhnya gitu. Ancam ke sana kan? Oh, dari sini ke patrol. Jauhnya itu. Oh gitu ya. Ya kalau masih keburu nggak apa. Berat kali ya. Kalau berat ya di rumah lah. Masya Allah. Kalau ini Ustaz, utang-utang Ramadan yang dulu yang tertinggal nggak puasa itu gimana Ustaz? Harus bertobat dia. Bertobat. Dia bertobat. Iya. Dia bertobat dan kemudian dia ganti di bulan yang akan datang, tahun depan. Begitu. Iya, qadha tetap. Yang kurangnya berapa? 10 diqadha lagi. Tapi harus tobat dia. Sebagian ulama disuruh membayar fidyah. Berapa lagi nih? 20 lagi tersisa. Dia harus qadha, dia bertobat, dia qadha dan dia bayar fidyah. Tentang tobat sepakat ulama. Mengqadha ulama sepakat. Tentang bayar fidyahnya, yaitu dengan setengah sok dan di 1,5 kilogram, itu ulama ikhtilaf. Makanya di sini kalau kita ambil yang sepakatnya, bertobat karena sudah telat ya, sudah tidak memperhatikan, sudah melalaikan, tapi tetap diganti seperti itu. Begitu barangkali. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Kita akhirnya sini subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.